Selamat malam semuanya. Ayo pada kumpul ya malam hari ini. Saya Shirley Gracia senang sekali bisa menemui kakak-kakak semuanya. Teman-teman Voice of Our Talent, malam hari ini saya akan mengundang Kak Rati Setia sebagai salah satu member BVO Community. Boleh bergabung ya malam hari ini. Tumen-tumenan di hari Rabu malam, biasanya di Jumat. Ya, karena ada satu dan lain hal, jadi Behavior Testimony akan dimulai di malam hari ini di Rabu ya. Untuk lain kesempatan kembali lagi di hari Jumat. Saya akan coba nih invite Kak Rati Setia. Halo. Hai, tapi belum muncul wajahnya ya? Belum muncul wajah? Iya. Kalau Kak Rati udah lihat aku? Aku sih kelihatan, Kak Shirley. Tuh. Ibaratnya aku sekarang lagi ngobrol di radio nih ya, aku nggak bisa lihat wajah Kak Rati. Tapi yang penting Kak Rati bisa lihat wajah aku dan pengen tahu juga dong feedback dari followers yang sekarang join di IG Live malam hari ini. Kakak-kakak bisa lihat kedua wajah ini kah? Saya dan Kak Rati, apakah bisa Kelihatan jelas kok di aku. di aku nggak muncul loh. Wah, coba mungkin ada teman-teman yang udah join di sini bisa kasih tahu dong. Betul, betul. Muka kita kelihatan enggak? Halo Kak penerjemah Surabaya, Kak Igo, Kak Zetira, Kak Fazri, hai semuanya. Kakak bisa kasih feedback ya ke kami, apakah bisa dilihat wajahnya dan suaranya terdengar dengan jelas? Kasih feedback ya. Kak Rati lagi ngapain di malam hari ini selain live bersama dengan saya? Sebenarnya hari ini aku agak kurang enak badan. Tadi habis check up. Dari hari Minggu tuh aku udah agak-agak terkena meriang. Tapi ternyata hasil labnya oke sih. Cuman radang aja sih. Oh gitu. Larkitis. Jadi sempet sih hari Senin kemarin tuh bener-bener panas sampai 39. Aku Wah. bener-bener nggak bisa rekaman, lemes banget dan buat Hmm. ngomong tuh sakit. Hmm. Ya, itu sih. Tapi alhamdulillah hari ini udah getting better. Oh, syukurlah ya. Thank you yang udah kasih feedback, Kak Zetira clear, Kak Igo sangat jelas. Thank you, thank you. Cuman aku aja berarti yang nggak bisa lihat wajah Kayaknya Kak kita Rati, harus tapi pindah tower kenapa? ke depan rumah. Kak Shirley, Mbak ya bilang kalau mau bikin poster, saya kan habis foto shoot ya, saya kasih foto terbaru. Iya, terus ya, tadi tuh pagi-pagi saya dengar ada kabar mendadak ya, jadi agak panik. Iya Mohon deh, nanti maaf, ya. mohon maaf. Next ya, next ya. Mohon maaf banget. Mm-mm. Gimana Bu, Oke, sehat dirimu? ya. Sehat, tapi ini tiba-tiba malam hari ini kayak agak nggak enak apa ya? Radang atau apa ya? Lagi Ini musim, ngomong radang nggak? lagi musim. Kayaknya orang-orangnya pada apa? Mm-mm. Pada bilang badannya nggak enak, kayak yang tenggorokannya sakit lah. Ini kayaknya lagi pada Hmm, mewabah nih. Jadi teman-teman VO sejawat semoga sehat semua ya. iya, Karena aset benar-benar. negara ini. Betul, aset negara. Oke, teman-teman mungkin yang belum, tapi kayaknya sebagian besar udah kenal lah ya. Tapi nggak apa-apa diinfoin lagi bahwa Karate Setia ini berasal dari Surabaya, gitu. Saya juga sih dari Surabaya dulunya, cuman sekarang sudah berdomisili di Bandung. Ini balik Dan lagi, mungkin, kenapa? balik Surabaya lagi. Tapi kayaknya untuk panasnya itu ya, yang kayak mikir-mikir lagi ya. Kalau makanannya Sumpah, Kalau panas banget di sini. makanannya selalu kangen, tapi untuk udaranya kayaknya enak di Bandung. Asli sih. Ya udah nyalain HP aja nih, keringet Iya, masih keluar sini. betul ya. Oke, aku siapa yang baru bergabung? Hai Kak Syahrul, Kak Uli. Thank you ya udah join di malam hari ini. Kak Rati, Bung, mungkin bisa cerita dong buat teman-teman di malam hari ini ya. Mulai kapan sih sebenarnya tertarik di dunia VO? Kalau tertarik di dunia VO tuh pada dasarnya hampir sama ya. Kita kan VO, bukan kita sih, aku ya lebih tepatnya. Aku VO angkatan pandemi karena Oh, mengisi oke. kegabutan ketika pandemi kita kan nggak ngapa-ngapain ya pada saat itu Mm-mm, ya. Pada saat itu aku mm-mm, awalnya adalah
makeup artist. Karena Ya. nggak ada job makeup, akhirnya kan kita pada lockdown di rumah tuh. Terus Mm-mm. ngapain lagi gitu. Terus kemudian apa ya? Oh, sebenarnya sebelum pandemi itu ngelihat salah satu teman, ingat kan kita punya teman Silvi yang di Malang itu. Oke, Nah, iya. dia ngisi Traveloka gitu. Loh, kok bisa? Aku gitu. Ini kok bisa ada suaramu di sini? Akhirnya aku tanya sama dia, Hmm. gimana gimana ceritanya suaramu bisa ada di iklan begitu gitu. Apakah Mm-mm. ini Kan aku pekerjaan juga yang mau gitu ya. Mm-mm. Aku juga mau dong. Itu tuh waktu Heeh. sebelum pandemi, pokoknya akhir-akhir berapa ya? Pandemi 2020 nggak sih? Betul, 2020. Berarti akhir tahun 2019. Mm-mm. Nah, dari situ itu cerita, dikenalin deh ada namanya komunitas waktu itu di WhatsApp grup itu VO101 atau gimana gitu loh pokoknya Iya. itu seluruh Indonesia tuh ada di situ. Pokoknya Mm-mm. obrolannya random sekali. Iya. Aku yang roaming sekali entah itu ngomongin teknis dan ini ngomongin apa Iya. sih gitu. Ya udah aku Mm-mm. akhirnya diemin kayak gitu. Terus pada saat aku pandemi itu karena habis itu kita kan gabut ya, aku buka Iya. lagi tuh. Ya udahlah, apa sih kira-kira yang bisa kita kerjain? Mulai deh aku ikutin, Mm-mm. oh ternyata kayak begini, begini, begini. Akhirnya dari situ sih aku tertarik, oh ternyata ada ya pekerjaan sebagai Mm-mm. field talent gitu. Oke, jadi sebelum lanjut nih ya, Mm, menggali lagi tentang mm, dunia VO yang digeluti oleh Kak Rati sekitar 4 tahun ini. mm, eh, Sebelumnya adalah makeup artist. Sampai mm. sekarang ya makeup artist ya? Masih sih, tapi Oke. emang sudah tidak seaktif Aktif dulu dulu. karena Oke. memang kalau jadi makeup artist itu kan kita emang harus update terus ya tiap hari. Kalau dulu udah Benar. bikin Iya. portofolio kayak gitu. Nah, di weekdays aku udah kepotong kerjaan untuk kerjain VO, jadi aku nggak sempet lagi untuk bikin portofolio untuk make up. Jadi memang kita memang harus memilih Iya, gitu loh. Ya betul udah, ya. hmm, Mm-mm. memang porsinya MUA nggak sebanyak dulu, tapi alhamdulillah Ya, rezekinya sekarang di VO begitu. amin. Dan sebelum itu lagi adalah seorang penyiar radio, bener nggak? Betul. Sebenarnya mungkin kalau bisa sharing nih sama teman-teman di malam hari ini, Hmm. ada perbedaan nggak sih sebagai seorang penyiar radio dan juga menjadi voice over talent? Sampai sekarang pun ya, aku tuh sering melihat teman-teman yang bermindset, aku pun dulu juga seperti itu ya. Hmm, Karena aku dulu penyiar radio, aku sudah belajar vocalizing, ya. aku udah biasa ngomong di depan mic. Aku rasa jadi VO talent pasti bisa lah, kayak gitu, Mm-mm. gampang lah. Ya. Ternyata tidak semudah Ternyata, itu. Tidak semudah itu, ya. Susana. Mm-mm. Karena memang mesti berpatokan dengan skrip ya. Yes, karena memang meskipun kelihatannya sama, tapi VO talent dan penyiar radio itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Ya. Nah, kalau Mm. penyiar radio itu gimana ceritanya suara kita itu enak didengerin sama pendengar. Jadi kita tuh suara dienak-enakin gitu loh. Istilahnya kan Mm-mm. seperti itu ya. Bahkan sampai Ya. dulu kan meskipun kita belum mandi, terus orangnya nggak ganteng, Ya. tapi suaranya sweet Ya. cold banget kan, Waduh. pasti fansnya banyak kan. Betul, Kayak betul. gitu kan, suaranya dilembut-lembutin, kayak gitu. Heeh. Apalagi Sementara kalau kalau, siaran malam hari ya. nah, suara-suara undang bantal itu ya. Nah, kalau kalau VO talent itu kan kita ngikutin brief dari klien kan. Sementara brief dari Ya. klien itu nggak harus suara yang dibagus-bagusin. Mm-mm. Ada suara yang entah kamu disuruh jadi ibu-ibu, ibu-ibu lah. Ibu-ibu Ya. pun juga ibu macam-macam. Ibu-ibu usia 30-an, ibu-ibu yang masih muda, ataukah ibu yang 40-an. Ibu-ibu Mm-mm. 40-an yang ibu rumah tangga, ataukah ibu-ibu yang sosialita. Nah, itu Iya, harus mikir lagi gitu loh. benar. Jadi imajinasinya memang harus lebih luas lagi, nggak cuma sekedar suara kita dienakin gitu. Mm-mm. Jadi suara anak muda usia 18 tahun, meskipun basic suaranya deep, ternyata kamu Nah, dapat brief iklan ini size-nya untuk remaja, mampus lo. karena Kan juga, suaranya nggak masuk ya. nah, Walaupun usianya mungkin bisa gitu. iya karena dulu kan kita glorifying suara deep, yang suara Ya. itu tuh yang enak banget ini pasti laris ini jadi VO talent. Tapi ternyata Mm-mm. untuk jadi VO talent itu nggak semua iklan tuh butuh suara deep gitu. Ya. Kadang butuh suara middle, suara yang cempreng kayak gitu. Jadi semua jenis suara ternyata bisa gitu.
Itu sih. Hmm, ya. Oke, dari penyiar radio, kemudian makeup artis, kemudian merambah ke dunia VO sampai akhirnya voice over ini jadi prioritas, jadi mengambil bagian yang cukup banyak di jam-jam kehidupan Kak Rati. Itu Lucu. kenapa sih? Kenapa jadi suka dunia VO? Kenapa jadi mendalami banget gitu? Karena awalnya coba-coba, kemudian kok enak. Bercanda sih. Awalnya coba-coba. Oke. Ya, karena aku merasakan ternyata kan basicnya kan aku memang penyiar ya. Ya tahu kan Ya, dunia siaran tuh kayak gimana kita ketemu dengan banyak orang yang fun ya, seperti itu. Eh, ketika aku jadi makeup artist itu kan ya memang itu fun juga tapi di sisi yang berbeda. Tapi ya. ketika aku kembali ke VO itu kayaknya menemukan duniaku yang hilang yang dulu gitu loh. Ini kayaknya Oh, kayak oke. ini aku banget kayak gitu. Gitu. Jadi Mhm. aku justru ngerasa lebih enjoy ketika oh udah terjun di dunia VO kayaknya aku lebih ini banget sih, lebih enjoy di sini sih kayak gitu. Dan memang lebih effortless daripada aku ketika jadi MUA. Mhm. Tapi aku masih Ya, suka make upin, kayak gitu ya. masih tetap suka, masih cinta sama make upin orang. Tapi memang kalau dilihat dari effortnya, eh, aku sih lebih memilih VO akhirnya karena ketika pas MUA kita kan berangkat jam 2 Ya. pagi kayak gitu. Terus habis itu juga kita harus nyiapin alat makeup, terus kita juga harus modal bulu mata dan ini kadang nggak diizinin sama suami kayak gitu. Ah, belum lagi lokasinya bisa jauh Ya, gitu ya, Kak, ya? karena dulu kadang nggak diizinin sama suami, aduh jam segini Ah, berangkat jauh banget kayak gitu. ya, Tapi ketika VO kan bisa dikerjain di dari rumah gitu. rumah, oke. Mhm. Gitu. Wow. Jadi lebih dari support suami memang lebih Ya, banyak ke VO. jadi VO talent akhirnya. Oke. Ya, mungkin berkahnya di situ ya. Iya, dan izin restu itu penting ya, apalagi yang sudah berumah tangga berarti ya sama suaminya atau sama istrinya, yang belum menikah berarti sama orang tuanya Iya, gitu kan ya. Oke nggak di bidang itu? Wow, jadi kalau sekarang keluarga, suami, anak-anak support nih support full sih untuk VO. alhamdulillah. Aku pun belajar ke Jakarta pun mereka juga support kayak gitu. Wow, hmm, itu dia ya. Nah, ngomong-ngomong di dunia VO, lalu joinlah ke komunitas BVO. Ingat nggak tahun berapa? Nggak sampai 2021 nggak sih? 2020 berapa Iya, sih? kayaknya antara 2020 sih dimulai ya Sih, BVO. Ya, antara 2020 atau 2021 lah ya. setelah Em, hingar-bingar itu ya. Tapi beneran loh, di luar sisi negatif dan positifnya, ya, hingar-bingarnya dulu itu thanks banget dengan orang yang pernah mempersatukan kita, akhirnya kita bisa akhir kayak sekarang sih sebenarnya. betul, betul, Ya nggak sih? betul. Selalu ada Iya hikmah di benar, balik kejadian benar kalau menurutku. banget ya. Diambil positifnya aja kalau gitu ya. Bener-bener. Kak Rati ya, walaupun mungkin Kak Rati juga punya banyak kegiatan di luar sana, VO dan segala macam. Kalau kalau boleh jujur di BVO ini sebenarnya kalau Kak Rati dapetinnya apa sih? Mungkin buat followers yang sekarang lagi dengerin pengen tahu BVO tuh kayak gimana sih? Gitu. Bisa cerita dong? Kalau BVO sih, kalau beberapa teman dulu ya rekomen apa, eee, apa sih komunitas yang ada kita bisa latihan VO. Kalau menurutku sih BVO tuh yang paling aku salut sih sama Kak Shirley, dia tuh bener-bener yang sustain dari awal bikin BVO, meramu sebuah racikan konsep acaranya seperti ini tiap hari kayak gitu. Salut banget sih Kak, aku dengan dirimu. Karena aku pun sulit loh bikin kayak gitu, apalagi megang komunitas. Karena buat aku di BVO itu benar-benar tempat buat teman-teman belajar yang dari nol dan teman-teman bisa di situ meskipun masih apa ya orang Jawa kalau bilang nol putul gitu loh. Ya, Even cuman masih dari belajar basic lah ya. belajar ngomong gitu aja ngeluarin suara kadang-kadang orang ya kan nggak pede ya dengan suaranya sendiri di situ tuh Ya. bisa gitu bisa difasilitasi kayak gitu Mhm. dan itu aku bener-bener acungin jempol kan bisa kakek juga kasih buat dirimu bener-bener loh ada sharing karya ada yang jadi aku insya Allah kalau misalnya dimintain bantuan sama teman-teman di VO buat ngisi di situ
insya Allah welcome. Selama pas aku nggak lagi reward, Iya, pasti aku akan berusaha kayak gitu. betul. Aku juga ngucapin terima kasih loh ya di sela waktunya, ya berusaha ya ketika waktunya pas, ada luang, mau jadi entah itu narasumber, entah itu ya di Voice VO Live ya, di hari Jumat, 2 minggu sekali di BVO Community ada VO Live, itu ngobrolin tentang apa aja yang terjadi di Voice Over Talent gitu ya, tema-temanya seputar itu. Nah, mungkin Kak Rati bisa kasih input atau saran buat teman-teman yang baru nih, mungkin baru mau memulai untuk menjadi voice over talent. Apa aja sih yang perlu dilakukan? Kan Kak Rati bisa dibilang nggak terlalu lama ya, 4 tahun lah ya kurang lebih, tapi udah melesat gitu. Kasih Amin, amin, tipsnya amin. dong, kasih tipsnya buat teman-teman supaya juga mengikuti jejak Kak Rati. Tips gimana ya? Kalau misalnya tips-tips khusus sih nggak ada sih. Tapi yang penting kalau buat teman-teman sih belajar. Belajar itu jangan sampai bosen ya. Karena kalau misalnya kita pengen belajar voice over, yang penting kita niatin dulu belajar. Jangan mikir, ah nanti aku dibayar berapa nih, kayak gini, gini, gini. Itu kesampingkan dulu sebelum dirimu berpikir, ah nanti aku bakal dibayar berapa nih, ini, bakal ada project apa aja. Udah, kenali dulu karakter suaranya seperti apa. Terus temuin strengthmu di suaramu tuh suaranya seperti apa dulu. Kayak gitu misalnya, oh ternyata range suaraku, sorry suaraku agak serak ya. Mm-mm. Range suaraku itu ternyata di suara-suara alto. Ini cocok untuk Mm-mm. ibu-ibu nih, ibu-ibu yang ini nih. Ya udah, kuatin di situ dulu. Bikin portofolio sebanyak-banyaknya. Portofolio juga yang niat. Jangan yang, Ya, aku minum dulu ya. ya, ya boleh. Bikin portofolio karena sekarang yang namanya tampilan di Instagram kayak gitu kan juga suatu nilai plus. Kan sekarang Ya. tuh zamannya kolaborasi ya. Mm-mm. Kalau dulu mungkin ngasal kita cuman bawa kecap, botol kecap kayak ini nih, sekarang nih minuman Cleo nih, dibacain Mm-mm. doang, diupload kayak gitu dulu it's okay ya. Tapi Mm-mm. sekarang kalau kayak gitu kayaknya udah nggak relevan sih. Jadi Mm-mm. mungkin teman-teman bisa kolaborasi sama teman-teman yang punya kenalan videographer Ya. mungkin videographer wedding atau mungkin kan sekarang banyak tuh teman-teman yang masih kuliah anak-anak DKV yang bikin video-video tentang produk. Nah, coba tuh disepik-sepik, boleh nggak nih aku collab, aku isi deh VO-nya kayak gitu, ntar kita Mm. ya. Nah, itu kan jadinya di Instagram kalau mau jadiin portofolio tulis aja latihan voice over seperti itu. Iya. Itu juga lebih eye catchy dan terlihat profesional juga daripada kita sekedar cuman apa bacain gini doang di video terus diupload itu rasanya sih kurang kurang ya kalau sekarang ya, karena sekarang persaingan semakin merajalela. Betul, Jadi betul. harus temuin apa yang kira-kira dari kamu eye catchy, karena kalau aku kan jualannya kan pure dari Instagram kan, aku nggak Ya. ikut kayak Fastwork, Upwork dan yang lainnya aku nggak ikut sama sekali. Jadi Instagramku adalah etalaseku, ya udah bikin sebagus mungkin kayak gitu. Meskipun dirimu belum punya project yang benar-benar komersial, yang benar-benar dibayar secara profesional, bikin portofolio yang niat juga gitu sih. Kalau Iya, sekarang ini ya, oke. dan Itu kolaborasi. ya tipsnya untuk teman-teman yang baru memulai supaya bisa berkembang. Nah, Tapi jangan yang over ya. berikutnya, oh ya, latihan, mungkin ditulis latihan, VO. Nah, Kak Rati, dari sekian banyak project yang dipercayakan ke Kak Rati, ada nggak sih cerita yang paling tak terlupakan, yang menantang mungkin, atau apa itu bisa dibagikan? Um, hampir semua hampir semua project itu punya cerita masing-masing ya. Tapi yang paling-paling itu ada dua sih. Hmm, Dulu Pocari Sweat. Oh, mm-mm, enggak. Banyak sih sebenarnya. Salah satunya Pocari Sweat. Terus juga ada Inner True yang pertama kali aku recording di Jakarta waktu itu. mm-mm. Jadi waktu itu Kenapa aku itu? dapet, waktu itu aku masih bener-bener selama ini kan remote recording ya, aku rekaman Ya. nggak kayak gini sekarang nih, masih lebih oke lah. Dulu rekaman literally di dalam lemari yang dikasih baju-baju, tapi Heeh. emang udah pada saat itu udah pakai mikrofon yang apa dynamic ya Ya. itu.
tiba-tiba dapat ini WhatsApp nih dari klien, Hmm. Mbak bisa recording untuk hari Senin kayak gitu. Oh bisa, ya aku kan nggak kepikiran kalau itu untuk bakal recording ke Jakarta gitu. Oh bisa, aku gitu. Jam berapa? Jam Heeh. 9 ya. Ini. Tapi tolong baca apa? Bikinin sampel ini dulu dong gitu. Ya. Sampelnya bahasa Perancis. Oh, terus? Emang bisa bahasa Prancis? Nggak bisa, nggak bisa. Terus? Jujur, tidak bisa. Sebenarnya ya agak, bahasa Prancis gitu. Iya, dibaca aja Mbak, nggak apa-apa gitu. Hah? Ya gimana caranya kalau misalnya kamu udah di-pitching, berarti kan kamu udah dipercaya kan? Heeh. Ya bisa nggak bisa, ya harus bisa. Akhirnya calling deh ada temenku SMA yang di Prancis. Kalau baca Oh. gini gimana sih? Kayak gitu lembong, waduh, lidah aku Oh. kayak begitu. Iya. Aku ingat itu dapat pitchingannya tuh hari Sabtu, Sabtu malam. Oke. Jam-jam berapa ya? Di atas jam 8 pokoknya. Udah mau tidur, dapat pitchingan gitu. Iya, PR banget ini. Gimana bacanya? Terus Hmm. lihat di Google, Hmm. jatuhnya beda sama ketika pelafalannya kayak gitu. Iya. Terus akhirnya sama dia dikasih tahu, oh ini pokoknya bahasa Perancisnya ya nggak pakem Perancis, tetap bisa di bahasa Inggrisin kayak gitu. Tambah pusing Oke. lagi tuh, kayak mana? Iya. Ada contohnya dia memberikan contoh suaranya dia? Eh, enggak sih, dia cuma ngasih contoh, tapi itu memang pure bahasa Perancis, tapi itu benar-benar logatnya bahasa Perancis, tapi kliennya nggak mau yang sangat Terlalu. Perancis, maunya Perancis yang ke Inggris-Inggrisan Oh, gitu. oke. Agak pusing ya. Hmm. Ini harus kayak Coba mana kalau ini? Perancis ke Surabaya-Surabayaan, wah, mantap Nah, ya. pusing kan? Ya udah, Oke. pokoknya ya udahlah dijalanin aja, recording Mm-mm. Bismillah, kirim ke dia. Oke. Ya udah nothing tulus lah. Mm-mm. Ya orang namanya juga kita nggak pernah bahasa Prancis ya, bahasa Iya. Inggris aja itu juga PR banget ngerjain VO-nya. Mm-mm. Eh, nggak lama dia bilang, iya kliennya nggak apa-apa nih kak, oke nih gini. Ya udah hari hari Senin ya kak, langsung di Sherlock sama dia. Aku buka, lah di Jakarta di Kemang, kak punten nih, saya kan di Surabaya ya, itu belum pernah Heeh. sekolah di Jakarta, semuanya Heeh. remote aku juga. Oh, Iya. oh di Jakarta kakaknya. Surabaya. Di Surabaya kakaknya gitu. Iya Mm-mm. gitu. Gimana kalau remote dari Surabaya aja? Mm-mm. Malam itu aku disuruh cari studio recording yang bisa Mm-mm. remote. Bayangin jam hari Hmm. Sabtu itu aku udah nggak bisa. Mau tidur masih PR mikirin studio mana. Aku tanyain satu-satu pokoknya yang kenal sama studio rekaman di Surabaya. Mm-mm. Nggak ada yang bisa remote, belum ada waktu itu, belum nemu gitu. Akhirnya udah ngasih beberapa rekomendasi, orangnya nggak oke. Terus gimana kalau kakak berangkat ke Jakarta aja? Nah, saya belum pernah ke Jakarta sendirian maksudnya, belum pernah ke Jakarta sendirian. Ini gimana ceritanya? Langsung lah suami lagi tidur aku bangunin. Yang kalau Senin aku ke Jakarta gimana? Boleh nggak? Hah? Ya udah, akhirnya pada saat itu dia antara apa ya mungkin setengah sadar gitu. Hah? Ya udahlah diiyain aja sama dia. Akhirnya aku kontak temanku baru besoknya, akhirnya aku boleh ke Jakarta, tapi harus ajak temanku karena aku belum pernah kan ke Jakarta sendirian, apalagi naik pesawat sendiri kan kayak gitu. Jadi aku waktu itu ngajakin temanku, dan alhamdulillah pada saat itu pesawat sama hotel di cover sama klien gitu. Termasuk sama temannya Karate di cover? Enggak sih, temanku tetap aku bayar sendiri, tapi aku pikir ini sih debut pertama ya, nggak apa-apa lah. Aku yang penting pulang masih bawa duit kan. Masih nutup ya kak? Alhamdulillah masih nutup waktu pada saat itu. Jadi aku pikir ini kayaknya emang timing kalau misalnya aku nggak ambil, rugi banget ini, nggak apa-apa lah, aku rugi dulu di sini, yang penting aku ngerasain gimana rasanya recording di Jakarta kayak gitu. Ya berangkatlah untuk pertama kali recording di Jakarta, itu untuk rekaman apa sih itu, Wardah Insta Perfect itu sih. Insta Perfect itu. Ya udah, di Jakarta pun aku juga udah kontak-kontak gimana caranya ketemu sama Kak Tisa, gimana sama ini, padahal belum kenal sama sekali, tapi kan kalau dari kita ikut kelas ya, kayak gitu sih. Pokoknya menebar jaringan pada saat itu, gitu.
Itu yang pertama. Ada dua tadi katanya. Yang paling tidak terlupakan. Apa itu? Yang kedua adalah apa tuh, remote recording Uh-huh. puasaan. Pada saat Oke. puasaan itu sama brand something nggak salah. Itu recording di rumah pada saat puasaan ya. Memang suara kan sudah, aduh, thirsty. Jam berapa itu? Jam berapa? Itu mulai pagi sampai siang kayak gitu. Terus kita Oh, nunggu feedback ya. sore, kalau belum dapat feedback ya yang bahasa Inggris ini. Mm-mm. Lagi nunggu feedback dapet telepon, mamaku meninggal. Terus padahal Oh. itu belum selesai. Terus bengong kan. Terus gimana nih, aku kudu rekaman. Terus Mm-mm. belum Iya, selesai, mamaku meninggal, aku harus cepet iya, pulang. iya. Jadi nggak, bener-bener nggak bisa ini. Akhirnya nggak bisa nangis. Jangan mikir terus ini gimana ya. Ya udah, aku Hmm, akhirnya telepon telepon apa, PH-nya. Aku iya. bilang, Kak Punten, ini saya dapat musibah, mama saya meninggal. Jadi kayaknya saya nggak bisa Hmm, ngelanjutin kalau nungguin feedback kayak gitu. iya, Gimana kalau misalnya nih eh, buru-buru, karena mungkin kan beberapa hari ke depan aku bakal sibuk ngurusin iya. pemakaman dan lain-lain. Tahlilan. Mm-mm. Diganti talent aja mungkin nggak Iya, apa-apa, aku bilang kayak gitu, iya. solusinya kayak gitu. Tapi kalau memang mau pakai aku gitu, aku akan usahakan, tapi aku minta waktu, aku bilang kayak gitu. Orangnya juga bingung kan, kaget kan, ya pasti dia juga shock juga lah. Terus gimana kayak gitu, feedback belum selesai, dimatiin lah telepon. Habis itu baru deh aku nangis, tengah-tengah Mm-mm. nangis ditelepon Mm-mm. lagi sama kliennya. Eh, Mm-mm. aku bisa kebayang sih, si kakak ini pasti dia lagi dikejar deadline juga kan. Iya. Muncullah pertanyaan, kira-kira kakak berkabung sampai kapan ya? Hello, Jadi emang ada yang tahu? di telepon itu sambil nangis juga sambil gimana jawabnya. Emang bisa di setel kayak itu microwave atau Iya, oven? aku sih paham. Dia juga Iya, iya, iya. kayaknya lagi under pressure juga. Mau ganti talent Oke. kayaknya waktunya udah nggak nutut. Ini Mm-mm. udah nggak bisa berpikiran jernih juga akhirnya ya. Iya. Ya udah sih. Akhirnya Mm. aku dikasih waktu. Benar-benar besoknya aku kan mengurusi pemakaman mamaku. Iya. Ini. Hari kedua aku balik ke Surabaya lagi, aku recording. Karena pada saat itu aku revisi di Malang, belang hasilnya. Hmm. Kembali ke Surabaya lagi, Mm-mm. recording, habis itu langsung balik lagi, ke Malang lagi. Ke Wah. Surabaya cuma buat recording, balik lagi. Mm-mm. Jadi kalau dipikir, Perjuangan. dipikir-pikir ya duitnya habis buat PP Iya, Surabaya Malang. iya. Tapi ya udah, tapi namanya juga udah kita kadung udah dipercaya sama klien ya. Ya Mm. ini kan di luar rencana kita. Ya Betul. gitu sih. Tetap Ya, mau nggak mau kayak gitu sih. tapi perjuangan jadi apa ya? Karena tektok Malang Surabaya jadinya nggak terlalu dapat yang besar gitu. Tapi kesini sininya, waduh, menuainya sekarang ya Kak. Alhamdulillah sih, pasti ada rezeki yang digantiin sih. Amin. Tapi itu pengalaman yang berharga banget sih. Ya. Itu sih buat aku. Mm, mm. Wow, oke. Yang terakhir Kak Ratih, apa sih harapan atau impian Kak Ratih untuk waktu ke depan sebagai voice over talent? Impiannya pasti tetap bisa sustain di industri ini ya. Tapi plus juga bisa menebar manfaat buat orang-orang di sekitarku Nah, kayak gitu. Jadi makanya amin. sekarang aku juga dengan Voice People Jawa Timur yang berafiliasi sama Voice Institute Indonesia di Surabaya, aku juga apa mengajar teman-teman di sini yang pengen belajar VO juga, kemarin sama teman-teman yang ada teman-teman dari ABK juga, teman-teman dari apa Poltek seperti itu. Jadi aku pengen juga nggak cuman manfaat VO ini bisa aku rasain untuk aku juga, tapi ilmuku yang aku dapat dari mentor-mentorku juga bisa aku sambungin ke teman-teman yang di daerah. Jadi benang merahnya itu tetap nyambung. Jadi ilmunya yang Ya, didapat sesuai dengan pusat industrinya yang di Jakarta gitu. Jadi kalau dulu kan kita belum ada wadahnya nih. Jadi ya. kita kan kerasa banget kan ya Kak Shirley dulu ya, kita kayak standarisasi itu dulu seperti apa. Mm, Harganya berapa sih segini? Terus kalau misalnya kalau klien mm, begini kita harus bagaimana? Attitude kayak mm. gitu. Tapi karena aku udah belajar banyak dari mentor-mentorku, itu yang pengen aku terusin ke teman-teman di daerah gitu. Jadi biar Oke. dapat kualitas dan apa punya standarisasi yang sama itu sih. Amin.
Semoga tercapai harapan dan impiannya Kak Rati. Dan semoga cepat sembuh ya. Ya, suara Sama kita. banget ya. Thank you so much buat waktunya, buat sharingnya di malam hari ini. Dan terus berkarya dan menebar talent VO-nya untuk banyak orang. Amin. Thank you Kamu juga buat loh. teman-teman yang udah bergabung, Kak Karamel, Kak Vita, Kak Andini. Wah, banyak banget ya Kak Vinka, Kak Rosi ya semuanya. Thank you so much. Tenang Kak Rosi, nanti ada rekamannya. Oke, Kak Rati. Thank you so much. Sekali lagi ya, selamat istirahat, cepat sembuh. Thank you, sehat-sehat selalu, Kasya. Iya, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Itu baru pertemuan Harus, pertama yang insya tahun Allah. lalu ya. Harus, insya Allah. Ditunggu di Bandung. Yuk, oke. Oke, thank you Kak. Bye-bye Bye. semuanya teman-teman. Thank you so much.